Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, gimana nih kabarnya Mas Bara? Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Aldo, gimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Semoga kalian masih tetap dalam keadaan yang sukacita ya, tetap sehat selalu, tetap selalu bahagia. Boleh di komen di bawah kabarnya gimana? Berjumpa lagi di Persekutuan Komra Online. Ya semoga kalian nggak bosen ya lihat kita ini ya, karena kan kita di sini juga buat memuliakan nama Tuhan gitu ya. Supaya lebih semangat lagi, gimana kalau kita sekarang nyanyi ya? Oke, sekarang kita akan angkat satu pujian, bukan sembarang pekerja. Cari-cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke teman-teman, sebelum memulai persekutuan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada sore hari ini pada persekutuan Komra pada kali ini. Berkati dari awal hingga akhir, berkati kami semua yang ada di sini maupun di rumah. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Ya seperti biasa ya, supaya lebih terasa lagi sukacitanya, kita akan bagi berkat. Dimulai dari Mas Aldo dulu deh. Silakan bagi berkat. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya masih diberi kesehatan, terus ditunjuk menjadi pemusik, terus masih diberi perlindungan Tuhan. Yeay, makasih Mas Aldo. Darah dulu. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya minggu ini masih diberi kesehatan, sekolahnya lancar dan masih diberi kesempatan menjadi MC Komra. Terima kasih Bara. Kalau dari aku sendiri, berkatnya puji Tuhan ya masih bahagia, puji Tuhan masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Terus juga karena kemarin kan habis ada libur lebaran tuh ya, jadi sekarang udah mau PAT, jadi ya disodoki dengan kisi-kisi dan latihan soal, tapi ya puji Tuhan masih kuat, masih semangat. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti
kasih-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Dea. Waktu dan tempat kami persilakan. Teman-teman, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh setia, Tuhan selalu menolong kami dalam setiap musim kehidupan. Jika pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat, memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalankannya dengan terus terarah kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengar, memelihara, merenungkan, dan bahkan juga melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah ada yang berlangganan Netflix? Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya, nggak usah tiba-tiba langsung langganan minta bapak ibunya, nggak usah. Kalau ada, mungkin ada yang pernah menonton The Michelle versus The Machines. Jadi silahkan ditonton kalau yang ada, kalau yang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Jadi ini adalah sebuah cerita animasi yang menceritakan ada seorang penemu yang menemukan ya kayak Siri kalau di iPhone, kalau di Android apa ya, Google ya. Ya nggak sih, yaitu yang hello Google itu kan, halo Google dan lain-lain. Nah, kalau aplikasinya yang waktu itu ada di animasi namanya PAL gitu. Jadi ketika si penemu ini menemukan PAL, semua orang menggunakan PAL. Nah, suatu hari si penemu ini mau launching sebuah robot yang lebih pintar daripada PAL, karena PAL itu kan smartphone ya, ada di dalam smartphone, jadi ya terbatas. Nah, kalau robot itu kan dia bisa membantu lebih banyak hal, bisa bersih-bersih rumah, bisa melakukan banyak hal lah, nggak sebatas smartphone gitu. Nah, ketika dia launching, dia memutuskan untuk membuang si PAL ini, dan lalu marahlah PAL, dan ternyata dia
bisa menguasai robot-robot. Jadi ceritanya gitulah. Nah, si robot-robot ini memasukkan manusia ke dalam sebuah kotak. Jadi setiap manusia masuk dalam satu kotak, tapi ada wifi-nya. Jadi kalian bisa, kalau masuk ke kotak itu kalian bisa nonton, bisa macam-macam sih ya. Kalau yang kecanduan gadget atau gawai ya seneng-seneng aja, kalian bisa nge-game, bisa nonton. Tapi itu memang cuma buat satu orang, nggak bisa berduaan. Nah, singkat cerita, ada satu keluarga namanya Domichelle, tapi nggak mau tak ceritakan. Ya memang keluarga ini agak sedang ada konflik, ada kesalahpahaman antara bapak dan anak perempuannya. Karena anak perempuannya mau kuliah, jadi agak sedikit labil. Nah, teman-teman yang mau kuliah ini jangan bertengkar sama orang tuanya ya, nanti dunia dikuasai robot. Enggak gitu sih. Pokoknya intinya bapak sama anak ini sedang berkonflik dan bapak, ibu, dan ada dua anaknya, mereka sedang ada trip bersama. Dan ketika kejadian itu mereka intinya tidak masuk ke dalam kotak-kotak itu, jadi berhasil meloloskan diri. Nah, akhirnya si bapak ini mengusulkan, sudah kita bersembunyi saja. Kita sembunyi saja, yang penting kita bertahan hidup. Karena bapak ini suka pergi ke hutan, jadi dia tahu trik-trik bertahan hidup gitu kan. Nah, tapi si anak perempuan bilang, jangan dong, kita harus menyelamatkan manusia. Jangan sampai manusia-manusia ini kemudian dikuasai oleh robot dan hidupnya menjadi seperti itu. Jadi si anak perempuan ini pengen menyelamatkan dunia gitu ceritanya. Nah, akhirnya ada perjalanan dan endingnya silahkan tonton sendiri. Kalau nggak nonton ya udah nggak apa-apa, lupakan saja. Nah, yang menarik bagi kita untuk renungkan adalah Domichelle ini itu nama bapaknya yang menjadi nama keluarga ya, marganya lah begitu. Mereka ada dua pilihan di dalam keluarga itu. Si bapak mengusulkan, sudahlah yang penting kita bertahan hidup saja. Kita punya teknik bertahan hidup dan warung-warung kan juga nggak ada yang jaga, jadi bisa diambil gitu untuk makanannya. Sedangkan si anak perempuannya bilang, ya kita harus menyelamatkan mereka, menyelamatkan manusia. Gitu. Nah, keputusan yang ini kan adalah dua keputusan yang sebenarnya sama-sama sulit. Bertahan hidup saja kan juga main defense itu kan nggak garansi bahwa kita bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau attack, kalau menyerang juga nggak garansi bahwa kita akan menang gitu kan. Nah, pokoknya akhirnya mereka memilih untuk menyelamatkan dunia. Nah, ini adalah sebuah hal yang dibesar-besarkan ya, karena kan kejadian seperti itu kan belum tentu terjadi pada setiap manusia. Ini kan memang namanya animasi ya dibesar-besarkan, tapi manusia itu sebenarnya seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk pergi mengambil tanggung jawab, untuk pergi berpartisipasi. Ini juga yang saat itu sedang dialami oleh Yesaya. Jadi kalau teman-teman baca di pasal 1-5 itu Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan hukuman bagi bangsa Israel karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, dan Yesaya ini harus memberikan nubuat bahkan nasihat kepada orang Israel, kepada bangsanya sendiri tentang dosa mereka, tentang kejahatan mereka, dan ajakan bagi mereka untuk bertobat karena nanti Tuhan juga memberikan pengharapan. Tapi ini tentu bukan pilihan yang mudah. Orang kalau disuruh memberikan kabar baik itu kan nggak apa-apa ya, tapi kalau disuruh memberikan kabar buruk, wah itu adalah hal yang sulit. Teman-teman kalau suka lihat drama, saya suka lihat drama kan, jadi kalau dokter-dokter itu mau ngasih tahu pasiennya atau keluarga pasiennya bahwa pasiennya tidak terselamatkan dan lain-lain itu, mereka mengabarkannya dengan berat hati. Ini kalau di drama ya, di dunia nyata saya nggak tahu, saya bukan dokter. Nah, tapi kalau kabarnya menyenangkan, mereka menyampaikannya dengan ringan gitu. Nah, ini juga berlaku buat Yesaya bahwa sebenarnya untuk mengabarkan hal yang berat itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan tapi uniknya dia tidak berkilah. Dia berkata begini, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi sebelum diutus, Yesaya tuh bilang ketidaklayakannya. Jadi dia mengakui, aku ini nggak layak. Untuk ketemu sama Tuhan itu nggak layak. Dan aku ini bisa binasa nih, karena aku ini berdosa, hidup di tengah bangsa yang berdosa, aku bisa binasa. Tapi kemudian Tuhan mengurapi melalui malaikatnya supaya dosa si Yesaya ini, dosa Nabi Yesaya ini
dihapuskan. Lalu Tuhan memberikan pertanyaan, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi pertanyaannya mengandung dua, siapa yang akan kuutus? Jadi untuk melaksanakan tanggung jawab yang sulit tadi, siapa nih yang mau diutus? Dan siapa yang mau pergi? Kalau jawabannya teman-teman gimana? Siapa yang mau jadi ketua Komra? Ini aku utus dia gitu atau gimana? Siapa yang mau jadi ketua panitia? Ini aku utus dia. Siapa yang mau jadi MC? Ini aku utus dia atau gimana? Yesaya menjawab dengan singkat dan tegas, ini aku, utuslah aku. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi? Ini aku, utuslah aku. Tuhan nggak perlu cari-cari lagi yang lain. Tuhan sudah memberikanku kesempatan melihat atau bertemu dengan Tuhan. Tuhan bahkan sudah mengampuni dosaku, maka ini aku, utuslah aku. Ini adalah sebuah pilihan karena rasa syukurnya atas tanggung jawab yang diberikan. Teman-teman sadar nggak sih, setiap orang itu punya tanggung jawab yang beda-beda. Kenapa begitu? Karena ya orang-orang itu yang mampu. Jadi kenapa kok harus si A nih yang jadi ketua? Ya mungkin karena si A punya kapasitas yang lebih untuk jadi ketua. Kenapa si B ya kok yang jadi sekretaris? Ya karena si B punya kapasitasnya. Atau mungkin dalam keadaan yang lebih luas, kenapa harus keluarga saya yang menanggung ini? Kenapa keluarga saya harus punya tanggung jawab yang seperti ini? Kenapa orang tua saya? Kenapa saya? Kenapa saya harus berjuang untuk beasiswa misalnya? Kenapa saya harus berjuang untuk menolong adik saya? Kenapa saya harus bekerja? Kenapa saya harus membantu orang tua saya di usia saya yang masih sangat muda? Karena hanya Anda yang bisa. Karena Tuhan melihat bahwa orang ini bisa diberikan tanggung jawab. Dan respons Yesaya mensyukurinya. Dia nggak ngeluh, kenapa ya kok harus aku? Kenapa di antara yang lainnya, kenapa kok harus aku gitu? Dia nggak tanya begitu, dia bilang, ini aku, utuslah aku. Nah ini menjadi pengingat bagi kita teman-teman, ya buat saya juga ya, jadi buat pengingat buat kita, seringkali ketika kita dapat berkat, kita nggak tanya, kenapa ya kok saya yang dapat pacar begitu baik? Kenapa ya kok saya yang punya keluarga yang begitu menyenangkan? Kenapa kok saya hidup dalam keadaan yang penuh sukacita? Ketika kita punya berkat, kita jarang bertanya, apalagi mengelak. Jangan aku yang dapat undian berhadiah motor. Kan nggak ada yang begitu kan? Nah, maka dari itu ketika mendapat tanggung jawab juga seharusnya kita bersyukur. Karena berarti Tuhan melihat bahwa kita ini yang punya kapasitas. Dan seandainya kita tidak punya kapasitas itu, Tuhan pasti memberi kapasitas. Karena Tuhan itu lebih dari bertanggung jawab. Jadi buat teman-teman sekarang apapun tanggung jawab yang sedang dipikul, misalnya di usia muda harus membantu orang tuanya, di usia muda harus mengejar beasiswa, atau di usia muda harus mengalami banyak hal yang orang lain tidak alami, yaitu karena Tuhan melihat bahwa teman-teman mampu. Dan kalaupun teman-teman merasa nggak mampu, tenang saja, Tuhan pasti memampukan. Ya kayak The Michelle tadi ibunya itu punya tetangga mereka ya. Jadi tetangga mereka tuh amazing, mamahnya tuh tetangganya ini, mamahnya tuh kayak sering yoga, terus Instagramnya mamahnya tuh benar-benar kayak keluarga cemara gitu, indah gitu keluarganya. Tapi yang terpilih untuk menyelamatkan dunia justru adalah keluarga biasa yang penuh konflik dan keterbatasan seperti The Michelle. Kenapa ya? Karena mereka ternyata punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh keluarga-keluarga lain. Dan selain itu, karena penulisnya, karena direktornya, karena sutradaranya pengen mereka yang jadi pemeran utamanya. Jadi ketika teman-teman dikasih tanggung jawab ya karena Tuhan pengen teman-teman yang melakukan. Jadi ketika nanti Tuhan bertanya siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untukku, jawabannya hanya satu seharusnya, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Sama seperti kami bersyukur untuk setiap berkat, untuk setiap cinta, untuk setiap sukacita yang kami terima, kiranya Tuhan juga menolong kami supaya kami dengan penuh rasa syukur juga mengemban tanggung jawab dari Tuhan.
Sehingga ketika nanti Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk melakukan tanggung jawab, Tuhan memampukan kami untuk berkata iya. Bahkan jika kami sendiri meragukan kemampuan dan kapasitas diri kami, kiranya Tuhan selalu menopang dan menolong kami. Terlebih karena kami ini adalah manusia yang penuh dosa dan keterbatasan, maka dari itu sungguh kami membutuhkan bantuan dan pertolongan Tuhan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab kami. Tetapi dengan teguh hati kami ingin berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman MC. Terima kasih Bu Dea untuk firman yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, sangat luar biasa banget ya tadi ya firman-Nya, mengingatkan kita banget gitu ya dalam kehidupan kita di masa sekarang. Sebelum menutup persekutuan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal persekutuan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami yang akan beraktivitas pada sore hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk teman-teman kami yang sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Kiranya Kau bimbing kami Tuhan, berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik, mengerjakan ujian dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal juga. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk menutup Komra pada sore hari ini, mari kita nyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan Komra Online pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sampai berjumpa lagi di Komra Online minggu depan. Tuhan memberkati.